selamat sore Jebretin. Wih, cewek-ceweknya kayak serius gitu. Bersama kami para magang Indomaret. Pakai baju putih semua. Waduh, ini pernah nggak direncanain ya? Iya, nggak direncanain kenapa tiba-tiba pakai baju putih semua sih. Hari ini kembali lagi di Depdagri bersama saya Oki Rengga dan ada Coach Akmal, ada Bang Eko, si pengkritik PSSI. Ini apa? Kemarin-kemarin pada nggak pakai masker gara-gara Omikron naik aja pada pakai masker lagi. Tapi ini sebetulnya Aku selama ini pakai terus, Bang. pakai ya? Oh, Intan enggak juga ya? Enggak tahu. Iya, aku tuh selama ini pakai. Kadang memang Abrar kan ada orang control room, dia bilang, "Udah nggak apa-apa, kita kan udah pada vaksin, udah apa." Nggak jaga prokes memang Abrar. Tapi memang udah bener, maksudnya enggak kita udah bener ini. Ya, ini kita udah kasih contoh baik sama masyarakat ya. Iya. Kalau ngomongin Covid, kita langsung saja membahas Covid di Liga 1 yang semakin banyak dan beberapa pertandingan lagi ditunda. Yang diherankan juga, kenapa tetap memaksakan TC Timnas di Bali? Makin kumpul aja di situ ya, Iya, makin penuh aja. Kenapa nggak balik ke Jakarta saja TC Timnas? Atau Kenapa, Jogja ya? Dapat kabar apa, Bang Eko? Saya sih bukan dapat kabar ya, tapi ini analisis logis ya. Jadi saya juga tahu nih, banyak netizen itu ya gue kan lihatnya kan di ini apa di internet ya. Wah, bahwa Bali itu salah, kenapa di Bali terus segera stop di Bali atau pindahkan. Itu nggak solusi gitu ya. Gini loh. Misalkan yang Bali ini mau dipindahkan. Lalu apakah serta-merta di tempat baru itu nggak ada Covid? Nah, itu yang pertama ya. Terus yang kedua itu kan ketika memilih Bali ini juga udah banyak yang dilakukan kan. Jadi nggak bisa lagi dari awal di tempat lain dan lain sebagainya. Jadi intinya kalau saya sih ya, bahwa seri keempat ini saya nggak ngomong sampai tuntas liga, tapi seri keempat ini minimal harus tuntas dulu di Bali. Di Bali. Karena kalau misalkan dihentikan dan lain sebagainya, itu kerugiannya ya. Saya nggak mengatakan bahwa kesehatan di bawah ekonomi, enggak. Tapi ini harus selesai tetap gitu ya. Jalan ya. Dan ya, yang paling penting ada dannya kan. Para pelaku sepak bolanya ya lebih disiplin lah. Ini kan katanya sistem bubble to bubble, tapi kan terbukti gagal. Nah, tapi sistem yang gagal ini sebetulnya bukan hanya di sepak bola nih. Kemarin saya di calling sama panitia IBL, ya. Mereka juga aneh. Kang Eko, kami itu bubble-nya itu bukan di Bandung langsung bubble, dari Jakarta udah. Jadi orang-orang yang bisa masuk ke Bandung ya, itu harus negatif dulu di sana. Dan itu udah dilaksanakan dengan bagus ya. Kan basket itu kan jumlah pemain lebih sedikit. Iya. Tapi tetap Ada aja yang kena. Di Bandung itu kena juga. Jadi ya namanya kita akhirnya kembali bahwa ini kan virus ya dari Tuhan dan lain sebagainya. Tapi ikhtiar tetap. Jadi yang di Bali itu ya klub ya, tanggung jawabnya klub itu jelas. Tapi ya ini sebelum aku ngebahas lagi dari Coach Akmal sendiri, gimana? Kenapa masih memaksakan untuk tetap di Bali sebagai seorang pelatih yang ya mungkin kalau seandainya pindah ke pulau lain atau segala macam, apa kerugiannya untuk tim? Kalau seandainya pindah dari Bali serinya. Ya sekarang harus jangan kan pemain, pelatih aja kena loh Kang Eko. Iya. Pelatih aja pada kena. Tadi gue hubungan terakhir sama Coach Jen sama Kang Budiman, ya itu mereka pada kena. Sampai ada yang bilang tuh satu kamar satu orang. Gitu. Pemain ya, pemain solusinya satu kamar satu orang biar nggak kena. Dan sekarang pemain yang tidak hanya pemain yang di sana, pemain yang muda-muda ini diberangkatkan ke Bali. Sekarang ya kayaknya sih mau nggak mau juga harus jalan gitu loh. Ya aku sih tadi setuju sama Kang Eko bilang harus itu bukan memindahkan, bukan jadi solusi. Tadi ngomongin yang Budiman kan jadi Persib ya. Persib itu malah pisah hotel loh. Jadi pemain-pemain yang positif langsung dipisahin hotelnya sama pemain. Soalnya kan memang pemain-pemain yang positif itu ada hotel tersendiri mereka untuk karantina kan. Seperti itu ya. Memang itu salah satu dia di Ubud. Jadi mungkin itu memang salah satu pencegahan dari PT. Dan ini kalau ini kan saya kan ngumpul sama orang-orang bijak ya. Orang bijak itu harus ada hikmahnya. Jadi gini, para pesepak bola ini kan orang-orang terlatih, atlet. Bener. Rutin olahraga, makanannya dijaga aja bisa kena. Nah, apalagi kita para supporter, para kita yang olahraganya nggak rutin. Jadi jangan abai, jangan apa gitu. Bener, tapi menurutku kan ini memang katanya sistem bubble to bubble. Nah, harusnya kalau memang sistem bubble to bubble dari pihak PT LIB terutama, mereka harus benar-benar ngejaga. Kita harus benar-benar ngejaga bagaimana supaya penyebaran virus ini nggak sampai kena ke pemain segala macam, kan soalnya ngerugikan juga kalau ada pertandingan yang ditunda segala macam. Ini kita langsung ngomong aja sama Waduh. Ada orang LIB nih. Orang LIB langsung saja. Itu bule-bule di belakangnya coba suruh. Siap. Selamat malam.
Malam Di Mas sana udah malam, Bro, ya? apa kabar? Baik, Mas Hanif, kenapa pilihannya backgroundnya seperti itu ya? Pintunya rada rusak dikit tuh Mas. Itu Ini saya berada di dalam ruang meskom di Stadion Ngurah Rai, di karena kalau Ngurah di Rai. luar suara soundnya kenceng banget. Iya, 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 iya. Jadi saya memilih yang aman dulu, begitu. Iya, iya, Apakah iya. saya harus keluar? Nggak usah, di situ aja. Mas, ada pertanyaan sedikit aja. Apa memang Ya. bakal tetap dipaksakan di Bali sampai selesai seri Selesai. 4 atau ada opsi bakal memindahkan seri keempat ini ke Pulau Jawa lagi? Ya, sejauh ini saya sudah berkomunikasi dengan beberapa pihak yang terkait ya. Belum ada rencana untuk memindahkan pertandingan ke luar dari Bali. Jadi sampai saat ini masih sesuai dengan rencana, pertandingan akan dilanjutkan, kompetisi akan dilanjutkan di Bali. Seperti itu. Ya, 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 ya. Tapi secara prokes, apakah lebih diperketat dari pihak PT LIB-nya atau ada memang instruksi baru dari LIB untuk klub-klub menjaga pemainnya supaya lebih ngejaga supaya tidak terlalu banyak keluar-keluar dari hotel, gimana, Mas Hanif? Ya, mungkin ini yang menjadi kelalaian kami dari PTLIB dan juga klub ya, bahwa memang kemarin ada beberapa yang kecolongan Mengakui. sehingga klub yang terpapar pemainnya sehingga berpengaruh terhadap dua pertandingan yang sebelumnya ditunda. Iya. Dan sudah ada kesepakatan bersama lagi kepada dengan semua klub bahwa pengetatan prokes seperti halnya di seri sebelumnya akan kembali dilakukan dan beberapa klub sejauh hari juga sudah melakukan dan terbukti yang benar-benar disiplin sejauh ini catatan pemainnya cukup bagus, zero, tapi ada beberapa klub juga yang masih terpapar, tapi setidaknya mereka akan berusaha untuk lebih ketat lagi dibandingkan sebelum-sebelumnya. Seperti itu. Ya, terima kasih Mas Hanif. Mudah-mudahan seri keempat lancar di Balinya. Sama mungkin satu lagi, ada pertanyaan mungkin Bang Eko ke Bang Hanif. Enggak, tadi ngomong PT LIB mengakui, itu udah koordinasi belum? Mengakui kesalahan itu kan harus koordinasi dulu tuh. Ya ini kan udah mewakili lah. Oh, udah. Ya udah Enggak, berarti. soalnya jarang-jarang kan di kita orang Indonesia Emang jarang ya? mengakui kesalahan tuh jarang. Iya, ini Oh, berarti fair berarti ini Bang berjiwa Arif, fair. besar nih Oh, PT Ya, LIB. sekali lagi ini lebih pada komunikasi ya, bahwa memang sempat tidak seperti sebelumnya, tapi sekarang sudah ada komunikasi lagi bahwa prokes itu akan lebih dimaksimalkan, lebih diketatkan dibandingkan periode-periode sebelumnya. Dan mudah-mudahan ini bisa sesuai rencana sehingga kompetisi bisa selesai di bulan akhir Maret nantinya. Seperti itu ya. Siap. Oh ya, Mas Hanif, ini sekarang untuk apa ya, yang boleh masuk ke stadion sekarang siapa aja sih? Iya. Selain pemain dan media. Ya, total yang bisa masuk stadion 299 ya. Jadi selain dengan klub, kemudian perangkat pertandingan dan media Keamanan? sekarang sudah ditambah. Dulu kan sekitar 10, sekarang sudah 20 media di dalam. Itu pun semuanya harus sudah mengenakan gelang khusus seperti yang saya kenakan ini. Jadi gelang khusus itu sebagai bukti sudah di swab antigen sebelum masuk ke lokasi jalannya pertandingan. Seperti itu. Seperti itu. Terus oh ya, dikit lagi. Ada nggak sih kira-kira hukuman untuk klub yang melanggar aturan kali ini? Kalau seandainya masih ada beberapa klub yang pemainnya masih keluar-keluar segala macam, ada nggak hukuman untuk klub? Liga 3. Hukuman secara Liga tertulis tiga. belum sih, tapi selalu ada pembicaraan informal antar manajer klub dan juga dari operator bahwa semuanya akan disiplin, semuanya akan berusaha tidak mengulangi kesalahan atau kelalaian yang sama seperti yang terjadi pada pekan lalu. Seperti itu sih, Bro. Oke, kalau Siap. begitu. Terima kasih banyak Mas Hanif. Selamat melanjutkan. Ya, yang sabar Bang Ya, Hanif. sabar. Selamat melanjutkan itu ketemu teman-teman Ya, dari sana. terima kasih. Toh. Wah, bener. Untuk pertama kali PT LIB Jadi, enggak, ngakuin. jadi gini loh, maksud saya kan ini banyak juga yang opsi Jawa. Ini kalau mau data ya, jadi kadang-kadang kita tuh ngomong nggak pakai data. Coba data statistik ya. Kasus di Pulau Jawa itu jauh lebih banyak daripada di Bali. Di Gitu Bali. loh. Sesimpel itu sebenarnya. Tapi sebenarnya ini kalau di Bali menurutku ya oke lah untuk sekalian membangkitkan ekonomi di Iya, Bali yang Bali, kemarin iya. sempat mati kan. Tapi kalau seandainya gara-gara kompetisi ini Jadi terus ada klaster ya. PT LIB-nya nggak ketat, klub nggak ketat, pemain juga nggak ngejaga. Ini kan jadi malah klaster Makanya besar. tanggung jawabnya itu sebetulnya kalau PT LIB udah betul ya, mereka kan regulasi, himbauan, surat ya. Tapi yang sehari-sehari praktis mengawasi pemain kan klub ya. Klub, 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 benar. klub, Klubnya klub. itu sebetulnya tanggung jawab. Ini kemarin ada cerita, jadi ada orang lagi liburan gini-gini. Kang Eko, gini-gini nih, ada 2 pemain. Jadi ada salah satu negara di Amerika Latin bikin party, ngajak
para pemain-pemain lain gitu. Saya tahu lah. Tapi kalau dari Coach Akmal sendiri kan ada beberapa pemain muda yang katanya diberangkatkan nih. Iya. Diberangkatkan Diberangkatkan ke Bali Iya. kan. Nah, mereka sendiri tuh sudah divaksin. Mereka tetap dikontrol sebelum mereka dikontrol di sini. Sebelum berangkat mereka sudah dikontrol di sini. Berarti Dikontrol mereka sudah divaksin 2 Udah diawasi, kali. udah divaksin 2 kali, pokoknya mereka tetap diawasi. Tunggu Ki. 2 kali nih, gue ketiga nih, hari ini. Wah, Ditandain mereka tuh. sudah dapat Udah booster. tandain Jadi dia, ya ya. buat orang-orang yang belum booster silakan Iya. segera booster untuk semakin ngejaga maksudnya. Tapi sih Ki, gue sih tambahin aja ya. Ini nggak hanya pemain Ki, kan perangkat-perangkat di dalam tim itu banyak. Ya kan, di belakang itu banyak kan juga ada kitman, Kang Eko. Baru aku sebutin Ada kitman. tukang massas, ada dokter juga sama ada fisio. Itu kan juga harus dikontrol juga gitu kan. Iya, Tidak hanya menyalahkan pemain, mungkin kan pemain kan juga dekat-dekat ngobrol-ngobrol. Nah, bisa menular. Betul. kan. Kabar terakhir yang saya dapat itu ada sekitar 60 pemain yang positif. Ya, banyak positif. 60 pemain. Itu baru yang pemain, belum positif. pelatihnya. Betul. Pelatih dan kita nggak tahu ya Iya. yang di luar itu. Enggak, jadi gini ya, ada tren yang namanya dibuka itu kan kita nggak disebutin nama ya, Ya. nggak disebutin nama kan. Tadi juga kita Budiman aja saya baru dengar dari Coach Akmal ya. Ya. Nah IBL itu dirilis nama-namanya biar bisa di tracing sebetulnya. Iya, nah, dia ketemunya sama siapa-siapa. Saya pikir PT LIB ya kalau mau serius ya harus ada keterbukaan juga. Benar, harusnya Pemainnya pemain siapa. misalnya dari klub ini pemainnya yang terpapar positif ini. Bisa Jadi bilang, kan tadi ke-tracking. malam aku atau sama dia, dia aja, oh berarti saya ada Iya, kemungkinan. iya. Bang Eko bahaya nih. Mulutnya aku takut kadang. Bang Eko. Asal aja memang ngomong. Pening kali aku. Tapi memang benar tuh harusnya kayak begitu. Harusnya Diumumin dibuka. Iya. supaya tahu dia sehari sebelumnya ketemu siapa. Ketemu sama siapa, ngapain, Iya, di mana, ngapain. sampai jam berapa gitu kan. Kalau sampai jam berapa? Jam 10 Iya. lah. Soalnya kan langsung istirahat. Ketemu tapi kok bukan di hotel sendiri gitu. Di Oyo. Ini info terakhir PSM sama Persib tuh ditunda. Kemarin kan sempat Persib tuh pemainnya banyak yang Iya. terpapar, Banyak, tapi tetap main. Nah ini kemarin benar-benar ditunda karena regulasinya Iya, itu. melebihi batas Iya. minimal. Sampai kiper Standar. masuk line up semua. Iya, Ki. standarnya kan minimal 14. Kemarin pemain Persib itu hanya tersisa 13. 13 sampai kiper. Persib yang terbaru ya, sebelumnya ada Persipura sama Madura ya. Udah bener, jadi udah bener itu. Jadi sesuai kesepakatan aturan main kan. Kalau jumlah segini nggak bisa main ya udah. Makanya ini saya anehnya ini kadang-kadang suka ada yang memperkeruh apa? Suasana ya di dunia maya, digembosi, terus ada di Covid kan itu kan gila menurut saya. Ya. Oh, iya. Supporter tim mana tuh Ki? Ini Banyak macam-macam. Ya makanya paling benar memang udahlah kita nggak perlu Kompor ada ya. supporter dulu nih untuk nonton datang langsung ke stadion ya. Janganlah. Biar maksudnya ini liganya selesai dulu, jangan sampai liganya nggak jalan lagi. Iya. Berhenti di tengah, Iya. berantakan lagi jadwalnya. Ini aja kalau ada tunda-tunda gini udah jelas ini ganti Iya. jadwal lagi. Pokoknya ini harus Pelan-pelan beres lah. aja. Tadi dia bilang kata Kang Eko bilang pelan-pelan diberesin Kang Eko ya, pelan-pelan diberesin tetap jalan lah. Harus Iya, beres iya, aja. iya. Harus beres pelan-pelan. Jangan lah. sampai stop Karena lagi. ini Betul. dilihat banyak juga klub-klub yang pemainnya kena Covid, ada Persib, Arema, Persija, Persebaya, Madura, PSM, PSS, Persik dan PSIS. Hampir setengah lebih kalau dihitung. Maksudnya kalau seandainya ini pemainnya cuma tersisa 13 semua kan berarti banyak partai tunda dan mundur lagi jadwalnya nanti. Iya. Kalau gue juga kira ini sih emang pancaroba Kang Eko ya. Jadi jangan kan kita lagi flu semua nih. Lagi flu, batuk, pilek itu kan juga bisa positif kan? Iya benar. Iya. Memang kan varian yang Omicron ini tidak Iya. terlalu berat Iya. gejalanya karena dokter tim Persib ya kalau nggak salah. Iya, 3 hari bisa pulih. Iya, Iya, udah hanya boleh. 3-4 hari ketika di swab PCR lagi, merekanya sudah Iya. negatif seperti itu. Mungkin juga karena pemain sudah vaksin 2 kali kan. Jadi daya tahan tubuhnya jauh lebih baik. bagus. Jadi gini Ki, kalau kata aku ya, keadaan sekarang nih pandemi kan naik ya. Gelombang ketiga, ini Iya. beda jauh sama gelombang-gelombang sebelumnya ya. Kita pertama udah siap dengan vaksin kan, vaksin udah pada divaksin, Iya. udah gitu kesiapan infrastruktur, sarana prasarana, oksigen segala macam juga udah lebih siap. Siap lagi. Ketersediaan ruangan Ruangan, untuk iya. isolasi Untuk mandiri. isolasi Jadi saya segala pikir ya tanpa menyepelekan ini pandemi ya bahaya, tapi saya pikir gelombang ketiga ini tidak akan separah sebelum-sebelumnya. yang sebelum-sebelumnya. Ya mudah-mudahan aja seperti itu. Tapi kita balik ke timnas yang tadi. Kemarin dia sudah merilis pemain-pemain yang dipanggil. Iya. Dan kenapa pilihan TC-nya di Bali? Itu jadi pertanyaan besar menurutku ya, Bang Eko. Kenapa pilihannya di Bali? Kenapa enggak? Ya itu tadi balik ke Iya. Jakarta aja.
Gimana tuh Coach Amal? Ya, aku juga belum tahu nih timnas bisa milih di Ya Bali. mungkin Sintayongnya lagi masih pingin di Bali. Iya, masih mau di Sesimpel pantai itu. kali ya kan. Hah, enggak. Jadi gini, bisa jadi kan karena apa ya? Karena banyak tim mungkin di sana Nah, mungkin itu mau juga bisa gitu ya. Jadi karena lagi tapi saya pusatnya di pikir sana. gini, saya pikir pilihan ke Bali itu ya, ini spekulasi nih, belum teruji ya. Cuma kalau misalkan saya dengar dari sekitaran saya, memang yang paling digenjot itu Bali. Jadi di Bali itu perlu banyak event, perlu banyak kegiatan. Oke. Itu aja sih simpel itu gitu. Ya nggak apa-apa, banyak Bukan event, berarti- banyak kegiatan asal Ya asal prokesnya. asal dan- prokesnya prokesnya tetap bagus. dijaga, iya. Makanya Biar dulu kan saling ngejaga. dulu kan kan? saya pernah bilang bahwa pilihan di Bali ini jenius kan, jenius karena ada event jangka panjang, dampaknya juga signifikan. Iya, tapi kalau prokesnya benar, Prokesnya benar. jangan sampai jadi klaster gitu loh Iya. maksudnya. Iya. Jangan buat klaster baru ya Kang Eko ya. Tapi kalau seandainya di Jakarta juga nggak masalah kan sebenarnya. Kalau timnas TC-nya di Jakarta, Ya nggak masalah kan pilihan sebetulnya. benar. Kembali lagi pilihan. Mudah-mudahan timnas yang lagi TC di sana tuh bisa benar, anak-anaknya bisa jaga prokes segala Prokes. macam. Jadi jangan sampai ada yang ya tiba-tiba COVID. Nggak, mereka tuh berangkat ke Kamboja tanggal 10 ya. Itu ada, saya mau lihat lagi itu tadi siapa-siapa aja sih pemain timnas yang Yang dipanggil. dipanggil. Nah, Nah, ini sama nama-namanya. sekali nggak ada pemain asing ya. Pemain Ini asing. yang- sama yang sekali jadi nggak ada, masalah. nggak ada yang main di luar negeri ya, sama sekali nggak ada Iya, yang main di luar ini negeri jadi ya. masalah. Hernando malah nggak dipanggil lagi ya. Hernando kan masih under 23 kan, Persebaya. Kemarin dia dipanggil. Iya, dia malah manggil kiper Persija. Ini nih. banyak pemain Persijanya kan yang ini ya. Nah, ini mulai lagi nih. Anak kemarin udah ada kalau nggak salah 4 pemain lah kalau salah. Dari Ada sekitar kiper, 5 pemain baru nih yang dipanggil sama Sintayong kan. Iya. Ini alasan dia nggak manggil Hernando ini sempet ya jadi pertanyaan juga kenapa, apakah kualitasnya, Ya, selain- tapi selama ini dipanggil terus, kenapa giliran untuk U23 malah Kalau dianya masalah nggak dipanggil? kata umur itu kan nggak ngaruh nggak Kang Eko misalnya apa udah lewat under 23? Ya nggak boleh kan, kalau udah lewat kan nggak bisa lagi Iya, kan iya, dia iya, main. iya. Hernando kan masalahnya usianya Ya, masih mungkin cukup selera untuk terus jadi. pilihan masih ada enggak kan Iya. bener nggak Coach Amal ya, jadi kalau buat level ngehandle tim nasional Iya. sebetulnya kan pelatih ini kan bisa jadi targetnya ini bukan di Kamboja loh, tapi Sintayong ini justru menyiapkan mereka kalau udah lewat U23 Iya. minimal dari 20 pemain yang dia pilih bakal keluar 3-4 pemain Iya. buat ke tim senior. Tim senior, Jadi iya. ada beberapa tim Jangka bayangan, panjang. saya ingat saya itu Iya. gitu. Saya pernah ngobrol sama Iya. adalah mantan pelatih timnas ya. Jadi kadang-kadang orang tuh nggak tahu nih, saya tuh ke turnamen ini bukan buat juara, Iya. tapi buat mencari 5 pemain di 5 posisi pemain, sayap dan back gitu. Ada Buat yang- perlengkapan nanti di seniornya Kang Eko ya. itu mungkin ya. Iya. Karena ini kali ini yang lebih banyak nyumbang pemain ini Persija kan, Bang Persebaya. Ini ada nama-nama yang kemarin sempat dipanggil, terus nggak dipanggil, ini dipanggil lagi, ada Ronaldo, ada Beckham, Figo, Iya. lagi TC juga sama timnas U23 di Bali. Ini Terlihat- terus secara squad, kita kan bakal mulai ini 14 Februari Piala AFF kan. Secara squad Bang Eko sendiri timnas bakal melaju sampai mana? Saya cukup optimis ya, optimis. Jadi kalau kita nggak bicara masalah target, karena kalau misalkan Sintayong itu kan kita bicara yang kemarin lah, AFF yang kemarin ya, diragukan, underdog apa bisa Iya. sampai final. Nah, yang kayak begini juga paling enak tuh seperti itu gitu. Jadi nggak dijagokan, tapi dia bisa sampai final lah, runner up itu udah oke. Ya, kalau dari squad Nah dari squad tadi itu saya pikir beberapa pemain ya itu memang lagi bagus main di klubnya, jadi cukup logis lah, cukup Ya. logis. Nah, kalau Coach Akmal dikasih squad seperti ini untuk Piala AFF 23, kira-kira sejauh mana? Enak, banyak pilihan. Banyak pilihan. Kalau pelatih itu banyak pilihan. Justru pelatih tidak hanya memprioritaskan pemain inti, tapi dia nih cover ini ada. Iya, iya, Mungkin iya. kan Taufik kan naik lagi nih, Taufik masuk lagi ya kan. Iya, Jadi iya. di situ ada pilihan, ada apa namanya Irfan Johari, ada Ronaldo kemarin kan. Irfan Johari baru nih ya. Dan ini kan Terusnya ada siapa lagi? Striker. Striker itu ada Ronaldo, Kuateh kan? Ronaldo Ada Kuate. Hanis Agara sama Irfan Iya. Jauhari. dan ini juga kan dia nggak spekulasi, ini kan dia juga kelihatan ya seleranya kan memantau perkembangan pemain di klub Perkembangannya juga. di klub Iya, juga. iya. Iya, Kayak misalkan dari Beckham kompetisi Putra, kemarin. Kakangnya itu Iya. kan udah kelihatan. Iya. Jadi pemain ini memang Sintayong juga nyari oke gitu ya, tapi nggak pingin juga dari nol. Iya, nggak mau, ya benar. Dia memang udah manggil pemain yang kira-kira siap untuk ngikutin Lagian instruksinya kalau dia. kalau apa Sintayong kan tahu juga ekspektasi publik di sini ya. Jadi saya pikir namanya turnamen walaupun nggak ada target ya pasti serius lah gitu di Iya. Kamboja tuh. Ya itu ya, Sejauh mana coach bisa di AFF 23? saya optimis. Sampai berapa besar? Final. Sampai final. Final masuk. Sampai Sampai final. final. Iya. Pasti kan dengan jujur ya dengan yang kemarin yang AFF yang kemarin tuh yang senior kemarin sekarang di 23 pasti kan punya kepercayaan diri lagi kan. Ya, Sintayong juga punya game plan yang jauh lebih baik lah.
Tapi katanya Vietnam malah nurunkan pemain U19-nya nih di turnamen kali ini. Apakah timnas ya nggak sudah apa-apa sih. timnas kira-kira udah pas nggak pemilihan usia pemainnya mereka atau malah harus lebih di bawah lagi sedikit? Enggak sih, udah pas. Jadi Ini gini, udah pas. kadang-kadang kita tuh nganggap ada jenjang usia ini kan levelnya berarti beda, dianggap tim ketiga. Enggak, kalau misalkan untuk kelompok usia. Jadi saya tuh nganggap begini nih, ada tim senior, Ya. ini kombinasi pemain-pemain terbaik sama kelompok usia, udah gitu aja Iya. sebetulnya. Kalau misalkan Vietnam tujuannya mungkin ngebidiknya bukan di Kamboja ya. Iya, Ya wajar kan mereka nyiapin yang U19. Benar. Nanti ngebangunnya di U23. Di 23 iya, dia persiapkan dari 19 Ki. Iya. Jadi, kalau kita kan ini urusan direktur teknik kayak gitu. iya di Iya. Tapi kalau aku pribadi kayaknya dengan skuad yang ada nggak mau ngasih ekspektasi karena biasanya kalau udah ngasih ekspektasi nanti gagal malah kecewa kan. Tapi aku berpikir timnas bakal lolos semifinal itu saja. Lolos semifinal. Ini lebih pesimis dari kita. Oh, iya. Nggak bener nih. Saya bukan pesimis, saya bukan final, pesimis. masuk ini. Ya Final. masuk final itu ya alhamdulillah kalau udah final harusnya juara ya. udah ada grupnya belum kayak udah ada grup. Belum ada pembagian Belum grupnya, ada udah ada drawing pembagian ya? grup belum ada ya, belum ada drawingnya. Belum Tapi ada ya drawing ya? memang paling kecil semifinal. Kalau sudah masuk final ya timnas pasti bakal juara mudah-mudahan itu. Oke, kita balik ke Liga 1 yang kemarin sudah memainkan pertandingan yang Ya. sudah sempat tunda segala Ya, macam. kemarin ya. Yang jadi pertandingan seru tuh Aduh. kemarin Persik lawan PSS Sleman. Oh. Wah gila. Javier Roca kemarin kan sempat ngobrol di awal kita ngobrol sama Abang kan Bang, yang kita sempat meragukan Javier Roca. Apa sendiri yang bilang Bang? Bang, Enggak, apa yang bilang Bang? Dia ngelatih pancoran sini tiba-tiba ngelatih Iya. Persik Abang bilang Bang. Udah ngelatih SSB bener. Apa yang bilang Bang? Kita ngobrol di sini Bang. Ya berarti dia nonton episode itu dan dia termotivasi. Masa tiba-tiba Iya, gara-gara betul. itu aja. Abang masih ngeragukan dia sebenarnya kan? Abang ngeraguin dia nggak sebagai pelatih untuk di Liga 1? Iya, jadi biasa aja sebetulnya. Dianya? Sampai Iya. sekarang ya biasa aja Biasa kan. aja. Dari Masa, segi- masa mau ngukur dari kemenangan sekali dua kali kan biasa aja. Ya tapi kan dia maksudnya bisa ngebawa Persik keluar dari zona degradasi lah minimal untuk saat ini. Ya, Benar kan? jangan-jangan skuad Persik kemarin tuh udah bagus kan, tapi nggak teroptimalkan aja gitu ya. Kebetulan Apa salah pelatih? Nggak mungkin dong. Bisa jadi ya, bisa jadi kemarin yang di awal-awal salah pelatih. Lihat nih Persik ada di posisi 12 dia sekarang. Dia Naik jauh ya? not meninggalkan. bad ya. Saya baru ngeh juga. Iya dia di peringkat 12, dia di papan tengah sekarang. Malah Slemannya turun. Persipura ya. Persipura Persikabo apa? nih. Persikabo. Enggak, karena Persikabo ini di seri 4 dia kalahnya 2 kali kan? Ya, benar. Iya, Persikabo. Biasanya posisi-posisi belasan itu kan awal Iya. Persikabo kan. Persikabo ya. Kemarin kan ya. lawan Persib kan kalah Kang Eko. kalah Persib juga 1-0. Iya. Persikabo. Kalau ngelihat dari Coach Akmal sendiri ngelihat permainan Persik kemarin waktu lawan Sleman gimana? Ya pasti ada perubahan lah, ada motivasi sendiri yang dari Javier Roca. Apalagi Javier Roca kan juga mantan pemain, bagaimana bisa menjaga kondisi tim itu lebih cepat kondusif. Iya. Ya, sekarang kita ya kata Kak Eko kembali lagi ya kan, mungkin juga termotivasi dia ingin menunjukkan. Iya. Gitu loh. Cuman kemarin memang itu pertandingan seru sekali ya. Sempat ketinggalan, Sleman juga oke mainnya, tapi pada akhirnya Sleman nggak tahu nih. Ditinggal sama Dejan, ditinggal sama Arthur, malah berantakan. Arthurnya malah menang nih. Iya. Kemarin Arthur sempat bikin pernyataan ketika lawan mantan klub saya bakal memberikan permainan Oke, terbaik. terbaik. Ya pada akhirnya benang Membuktikan. Persik. Membuktikan. Membuktikan Apa yang bahwa salah? mamahnya berpengaruh. Iya, apa yang salah dari Sleman sebenarnya Bang? Maksudnya kan tuntutan supporter udah dituruti nih. Enggak, ini mirip kayak misalkan jangan-jangan Sleman itu kan nuansanya ya, pressing supporter segala macam. Terus kan itu kan kalau kita perhatiin di Sleman itu kan konflik internal kan manajemen klubnya ya. Iya. Itu mengganggu gitu ya. Tapi kalau misalkan saya pikir ya jadi terlalu banyak faktor. Kayak Wander Luiz nih. Waktu itu saya prediksi bahwa Wander Luiz ini bakalan main lepas ya Iya. di PSS, ternyata sampai sekarang juga mainnya Begitu biasa aja, banget. nggak gitu. keluar. Biasa Iya, banget. Nggak keluar gitu aja, nggak keluar performanya. Iya benar. Tapi kalau kemarin itu memang ada beberapa pertandingan yang seru sekali. Salah satunya Arema, Bayangkara juga. Arema yang hampir draw pada akhirnya. Iya itu, aduh yang menit-menit akhir Menit ya. akhir. Arema sama Bayangkara. Sama Bayangkara. menangnya begitu. Bayangkara Jumafo jadi pencetak gol tertua di Liga Indonesia. Dan golnya sama loh itu, maksudnya settingnya sama, crossingnya sama dari kanan. Headingnya terus sama, heading ke arahnya arah kanan. sama. Sama. Luar biasa nih Jumafo. Ya, semakin Umur tua- 41 tahun. Semakin tua 11 semakin bulan 8 menjadi hari. ya kan, tua-tua keladi ya kan. Iya, dia bawa Dewa United Iya. lolos di Iya. Liga 1 dia masih bisa buktikan. Dia bahwasannya- pernah sebelumnya kan pernah di Bayangkara juga kan? Iya, Iya, dia dulu. balik lagi. Balik Dia lagi pernah di kan? Bayangkara, dia balik lagi Waktu ke zamannya Bayangkara. itu kan Jajang Mulyana ya. Iya, Ya. benar. Enggak, jadi gini nih, waktu itu kan kemarin kenapa Arema ya? Arema itu dia agak berbeda cara memilih pemain di putaran 2 bagus karena mereka tuh memasukkan
para pemain yang udah ngerasain atmosfer juara ya, Sandi Sute, Fabiano. Iya. Itu ngaruh loh kayak begitu gitu. Udah menit terakhir kemarin Arema tuh, maksudnya ya kayaknya Arema udah punya mental untuk jadi juara di musim ini. Dia nggak peduli 0-0 sampai menit ke 80-an dia tetap tenang, dia akhirnya bisa keluar dari Nggak tenang lubang juga sih jarum. sebetulnya, ya menang aja, kalau tenang enggak. Lah kalau nggak tenang itu hasilnya nanti draw tetap. Mereka bakal tetap buruk berasa busuk. Pemainnya Bang Eko kalau udah menit akhir pelatih itu selalu menginstruksikan, benar ya coach? Ya. 15 konsentrasi itu hanya di 15 menit awal Ya, dan 15 menit akhir. Kita kan kalau udah dari terakhir udah 5 menit, Bener. ya kan? Enggak, itu bola ya. Itu bola golnya Arema itu. Aku kira dia mau kalah ngirim umpan kan. tadi. Bener, Tapi dia malah langsung. syuting langsung. Iya. Mentalnya oke sekali itu. Kemarin siapa yang nyetak gol kemarin di Arema? Tawainela. Oh iya Tawanela. Tawanela ya? Siapa sih namanya? Aku kemarin lupa Coba lagi lagi, Raffi. namanya. Pokoknya itu pertandingan yang bikin Bagus itu. deg-degan nontonnya sepanjang pertandingan. Kalau nggak salah. Kemarin Persita belum dapat hasil yang oke sampai sekarang. Kemarin Iya. udah sempat menang, dibalas sama Kakak Boas 1 sama Iya. Boas juga. Persita sih kemarin sempet ngobrol juga sama Mas Fit kan. Ah. Kalau gue nih aku nih yang penting Persita 10 besar aja. Dia mempertahankan Persita di 10 besar. Emang targetnya 10 besar? Ya itu dari beliau lah, Ini dari kan Ketua indikator CP ya. Iya, Bagaimanapun bukan harus mempertahankan ya Persita untuk bertahan di situ, Ki. Ya. Tapi nah ini Persebaya draw 0-0. Kemarin sempat ada pernyataan Wasit, bahwasannya yang wasit. Offside. sebelum wasit terlalu banyak pemain yang dipanggil timnas kemarin kan. Alasannya Persebaya kan dipanggil. Ini kan udah balik. Terus memang Enggak, tapi Tapi udah balik kan? terlepas dari wasit dan pemain pengganti timnas, kemarin itu seru banget. Ya, Persebaya kan benar. main tetap main Setuju, bagus. setuju. Tetap main bagus. Itu mainnya Seru bagus. kok itu lawan Lawan PSIS, itu tuh. bagus sekali. Berapa kali si Marcelo kena mistar. Yang ya jadi kan? masalah adalah di saat pertandingan bagus, lagi-lagi perangkat pertandingan ngerusak itu semua. Ya. Kan itu nggak offside, sama sekali nggak Iya. offside Manukawa kan. Bahkan seharusnya wasit itu, saya nggak tahu ya, mungkin wasit itu ngangkat bendera karena memang ada yang offside, Iya. yang di Tapi depan. dia nggak tahu. Jadi gini, menurut ini kan juga banyak ya, banyak. Nah, ini dia. Ya, ini juga kan banyak spekulasi yang suudzon ya. Jadi saya sampai tadi malam melihat semua kesalahan wasit dan hakim garis itu nggak ada indikasi match fixing disengaja, nggak ada. Memang murni bego-bego aja udah. Memang murni Memang dia. murni bodoh, bego, nggak tahu aturan. Betul, memang paham murni udah nggak gitu punya aja. kemampuan aja wasit-wasit Iya, di jadi Liga nggak ada Indonesia. tuh match fixing Bikin liga sengaja jadi gitu. berantakan aja, nanti dituduh-tuduh match fixing padahal Tadi sih memang dari hakim garisnya udah benar, coba balik lagi deh. Nggak, gini Tadi. loh. Nggak, coba lihat Fotonya gambarnya. balik. Enggak, karena dia lihat ada pemain kan offset. Dia kira mau dikirim ke situ, padahal dikirimnya ke si Iya. Jepang itu. Mana lihat? Nah, tuh. Posisi badannya bener ya, bener. Tato Tuh, dikirimnya ke Manukawa. itu dia kira kan mau ngirim ke situ mungkin ya. Padahal ini kan posisi udah paling bener, dia ada di Dia bagus posisi satu line. sejajar Satu line pemain sama center terakhir. back, satu line sama Iya. orang terakhir center line. Satu Makanya line. Gajimu besar loh, jangan Kemana Goblok fokus? kali. Ki, gue bilang lebih fokus lagi lah, ya kan? lah kalau Lebih fokus ini kemarin Ya kan, kalau fokus dari awal kan mereka udah banyak bikin kesalahan. Oke, udah lama nggak kompetisi, kita bilang. Iya. Udah lama nggak kompetisi. Ini kan udah seri keempat, pertandingan udah juga ada setengah musim. Masih Dan itu ada aja kesalahan elementer, kesalahan nggak jeli gitu. Astaga. Iya. Aduh aku nggak bisa. Enggak, kalau misalkan Udah. Harus ditahan ya memang, aku pusing aku. Ini Arema nggak terkalahkan 19 kali nih musim ini, belum terkalahkan ya. Apa Arema. pengaruh nggak sama Juragan 99 kira-kira Bang Eko? ya itu jadi ada pengaruhnya ya. Ini kan secara psikologis ya. Oke, gini lah. Ini kita ngomong bukan masalah tentang pemain bola doang, tapi atlet. Iya. Yang namanya atlet itu kan punya usia emasnya pendek ya. Benar. Usia 30 udah pensiun ya. Makanya sebelum usia emasnya habis ini kan mereka memang ngumpulin duit, ngumpulin materi kan sebanyak-banyaknya ya. Iya, Nah, iya. terus ada tawaran misalkannya tiap menang dikasih bonus apa. Itu Iya. jadi perangsang bagus, motivasi bagus. motivasi bagus. Apalagi Kita- senior ini kan intinya bener kata Kang Eko cari uang, Jadi jangan munafik lah, salah satu motivasi Apalagi. terbaik di dunia ini kan duit. cari Iya, uang. benar. Berarti Betul. Jadi salah. ngaruh. Jadi ngaruh ya? Ngaruh. Ngaruh banget. Berarti Persib kurang nih. Kalau Persib kan normatif lah, gaji nggak telat, fasilitas bagus, itu juga ini. Cuma Tapi maksudnya secara bonus kurang enggak, berarti. karena gini, karena kan kalau di Persib ini kan ownernya, penyandang dananya kan nggak one man show ya. Iya, Kalau iya, ini iya. kalau Arema kan one man show, One man Iya. show. one man show dan kelihatan banget kan bahwa interaksi langsung, ini langsung. Iya, gitu. iya, iya. Kalau misalkan kita mau jujur nih sebagai owner apa kan dia harusnya punya jenjang ya. Iya. Yang mungkin yang lebih tampilnya manajernya atau apa direktur apa ini kan enggak langsung Langsung, ownernya. iya.
termotivasi Jadi sekali. ibaratnya jaminan atau apa Iya. udah ada langsung. Udah ada langsung. Benar. Pemain juga motivasi nih kayak. Itu ngaruh, itu Aku harus menang nih karena kalau menang aku langsung dapat uang Iya. cash. Iya. Sebelum Iya, kita dulu kalau jadi pemain gitu Ki. Kalau Iya, udah kan gitu pemilik ya, memang. kalau pemilik langsung udah tuh oh, udah bener ini pasti Wah, nih. ada cair bonus nih, cair bonus Misalnya nih. dikasih 30 ya 30 yang turun. Benar kan, ya kan? benar. Kalau gitu. dibilang Jadi kalau misalkan yang ngomongnya udah owner kan nggak ada istilah terlambat Iya. apa. Iya, Oh, kalau- nanti nanya dulu ke ini kan nggak perlu kalau wah, sering sekali saya mendapatkan janji-janji Iya. seperti Nanya itu. dulu ke ini, nanya dulu ke itu. sini, nanya dulu ke Hari sini. ini ada bonus 150 juta dari ini. Ah. Selesai pertandingan belum menang. jelas. Mana duitnya? Nggak jelas. Oh ya nanti saya hubungi dulu Iya. itu. Iya. Memang Nggak paling benar saat ini Langsung. pemilik Jadi ngaruh. klubnya Arema saat ini memang benar-benar. Ini selanjutnya ada pertandingan Persija Kamu lawan kok Arema. mukanya sekarang bersih pakai MS Glow? Sebenarnya Langsung ini tuh. tidak terlalu bersih. Saya yakin kalau pakai MS Glow pasti bakal lebih bersih. Lebih glowing. Bisa aja nih MS Glow di sini. Wah, nggak salah kan. MS Glow, mari dong. MS loh. Juragan 99, kami bakal bahas terus Anda di sini. Iya. Ini pertandingan Masuk selanjutnya. barang tuh. Masuk. Masuk Karena barang kalau tuh, Ki. ngomongin Arema, ini Arema bakal ketemu Persija. Iya. Ini kadang ya Persija memang lagi terseok-seok. Tapi Persija ketika ketemu tim-tim besar macam Arema, Persib segala macam, Iya. mereka punya motivasi tersendiri Beda. itu. Ini ditambah lagi pemain Persija yang muda-muda udah berangkat belum? Yang mudah-mudah udah berangkat. Udah pada berangkat. Tadi sih dari informasi dari Coach Sudirman terakhir, Coach Sudirman juga lagi positif, Andri Tani positif, terus Rico udah enggak. Udah bisa main Rico. Rico ternyata kemarin juga positif juga tuh, Kang. Oh iya, Oh, iya, Positif kalau lah. Rico tahu. Ada beberapa main lah gitu loh. Dan yang lain juga. Kalau kondisi tim kondusif, nggak ada masalah. Tadi ya coba-coba telepon lah. Biasalah telepon. Ternyata nggak ada apa-apa, kondusif Kalau aja. kataku draw. Arema Persija draw. Arema Persija draw. Dua-duanya kan kalau Arema kan memang trennya lagi naik ya, sementara Persija kalau sampai kalahkan kebangetan, gila aja. Persija menang. Aku memprediksi Draw. Persija Di menang. draw. Makanya kau draw ya? Enggak, secara materi, secara motivasi, Oke, memang. secara kondisi terakhir mereka sama seimbang aku lihat. Tapi itu tadi Persija ketika ketemu tim-tim yang besar, dia punya motivasi yang lebih. Iya. Kayaknya seperti itu. Coba Walaupun- kita lihat klasemennya. Cari lagi berapa nih? Tinggal berapa kalau menang? Kalau menang klasemennya Persija. ini kan 3-2, 3-3. mainnya udah banyak kan yang lain Persija pada tunda. dari Persija masih jauh. Masih Untuk jauh, ke peringkat masih jauh. 5 juga Masih jauh. untuk ke 5 Di pala 4 masih jauh, Ki. Ya. Tapi setidaknya kalau seandainya menang lawan Arema, ini makin bikin ketat persaingan di papan atas. Papan atas. Bener kan? Soalnya bingung juga kemarin Persija kalah sama Persiraja tuh kayak. Disebut Iya. ketat juga sebetulnya enggak, karena pada nabung kayak Persib nabung pertandingan gara-gara kemarin ditunda gitu. Iya. Persib baru berapa pertandingan gitu? Baru 21 kalau nggak salah. Iya, jadi kita berharap besok jangan sampai ada kejadian COVID-nya Naik Naik udah lagi. lagi. tunda lagi. Iya. Karena nanti makin nggak seru nih kalau liga ya sampai lebih ada 5 pertandingan ditunda itu udah nggak seru ntar. Iya. Karena satu berantakan, nanti jarak jadwal Terus pertandingan. apa namanya ada istilah pick for prom ya, Iya. pelatih lagi lagi siap-siapnya. Siap-siap ya. Tiba-tiba jeda, kelamaan lagi jadi Iya. kurang seru. Dan ini memang Coach Sudirman lagi berusaha untuk membangkitkan Persija lagi karena Iya. memang nggak tahu apa yang salah. Kalau dibilang salah Enggak. pelatihnya, Angel Enggak pelatihnya juga sudah diganti. lagi kondusif juga, nggak ada masalah sih, Ki. Nggak ada apa-apa Kemarin lah. itu kan Nggak ada. apa ya, lawan Persiraja itu kecelakaan itu. Iya. Kok bisa kecelakaan? Ya kalau dilihat kemarin dari posisinya kan juga Persija juga mendominasi lah posisi. Persija mendominasi. Iya, Kemarin, tapi Persija. kalau sama aja Ya, kemarin kan mendominasi kalau jadi- kalah buat apa maksudnya? Jadi kan kalau gua kan lihat kan menurut gua kan dari organisasi pemain belakang juga kan perlu kan leadership seorang Maman kan Iya, juga iya, harus iya, ada iya. gitu loh, senior gitu kan. Kenapa kecelakaan sih, Bang Eko? Kayak itu aja. Ceplosan aku. Enggak, jadi gini loh Iya ya. dong. Jadi Aku gini. bilang Jadi kecelakaan. apa, Ceplosan. kenapa kecelakaan? Karena gol yang Yang terjadi? yang terjadi itu kan melewatin 2 pemain atau 3 pemain. Iya, dua pemain ada Dutra sama Mota. Ah. Syuting ya udah susah. Ya itu tadi gue bilang gitu, Kok segampang itu sih, Dutra? organisasi belakang. Emang kan kalau gue bilang kan kalau dia madep sana aja bola ke sana kan harusnya ada body save-nya kan. Kecelakaan itu. Iya. Itu kan pemain jelas kelewatin bola tiga orang. Itu udah pemain kelewatan. dunia loh, Ki, satu loh. Ada Dutra juga kan. Iya. Ada Itulah apa nih? sepak bola. Dutra, kenapa kamu seperti itu Dutra? Kamu punya kelas loh. Kok nggak bisa ngejaga konsistensi permainanmu terhadap Persija? Persija tim besar juga. Tapi harapanku mudah-mudahan Persija di pertandingan lawan Arema ini supaya jauh lebih menarik. Ya. Aku berharap Persija yang menang. Kalau gue Ki ngeliat pemain-pemain muda sekarang ya kayak Persebaya di main-main muda, mereka kayaknya lepas lebih nothing tulus. Persib kemarin ada berapa ya Kang Eko ya? Ya Lebih hikmah di kelihatan Persib juga lagi. hikmah ya kemarin Iya. pemain-pemain Ada 9 pemain kena Persebayanya. COVID. Akhirnya hikmahnya ya pemain muda
bisa main, Keluar main bisa bagus. main. Iya, inilah kesempatan pemain muda kan. Seperti itu. Ya kan mereka lebih lepas lah main bolanya lah. Kita lihat apakah Persija bakal kembali kalah atau Aremanya yang terus menjaga Draw, rekor Ki, tidak nggak kalah. percaya. Kalau gue Draw. menang. Hah? Kalau gue menang. Menang Persija? Menang Persija. Draw. Kami Persija Bang Eko draw, kita lihat. Nanti kita lihat Persib Nggak juga percaya. bagaimana kalau Oke, memang udah Kujen, ada cuma hasilnya. tunjukkan. Oke, nanti kita lihat hasil pertandingan Persib gimana. Kita bahas lagi di Depdagri selanjutnya. Saya Oki Rengga, ada Coach Akmal dan Bang Eko. Kami pamit undur diri. Sampai ketemu di Depdagri Salam selanjutnya. ya. Oke, Ki. Assalamualaikum. Assalamualaikum.